Mari kita berdoa. Tuhan, kami sampaikan puji syukur kami kepada-Mu. Waktu kami telah berada di dalam ruangan ini, Engkau juga bersama-sama dengan kami. Dengan penuh kasih sayang berkat-Mu yang mau dicurahkan kepada kami semua. Tolong Tuhan juga bimbing hamba-Mu menyampaikan firman-Mu untuk dapat menguatkan kami lagi untuk perjalanan kami selanjutnya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita mau coba merenungkan satu tema, yaitu hitung waktu. Next. Ini hitung waktu, ataupun di dalam subtemanya ataupun dalam kurungnya, ajarlah kami menghitung waktu. Next selanjutnya, kalau kita membaca di Mazmur 90 ayat 12, itu adalah Musa menyampaikan kepada semua bangsa Israel yang sudah meninggalkan Mesir, yaitu di dalam Mazmur 90 yang ditulis oleh Musa itu pada usia tuanya itu, dia di situ menuliskan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Next. Menghitung hari-hari ataupun menghitung waktu, ini adalah satu peringatan hari di dalam kehidupan, hari kelihatan lahir dan hari ulang tahun semuanya. Saya yakin kita semuanya itu semua tahu untuk menghitung. Dan juga kalau kita lihat anak-anak sudah juga ada yang menghitung. Bukan saja hitung waktu ada di sekolah-sekolah, tapi mulai dewasa terus coba menghitung-hitung. Biasanya kalau kita lihat di dalam dunia ini itu ada dua hitung. Satu dalam perhitungan itu adalah perhitungan yang merugi. Tambah hitung, tambah tidak. Ada lagi tambah hitung, tambah kosong. Ada lagi tambah hitung, tambah banyak, tambah hitung, tambah banyak, tambah hitung banyak. Maka di dalam menghitung itu, ada yang setelah menghitung, dia itu adalah orang yang tidak dihargai. Orang miskin. Mungkin dia itu adalah jembel ataupun kita kan peminta-minta dan lain-lainnya itu yang tidak ada harga dirinya. Karena di dalam hari-harinya itu ataupun kehidupannya itu, dia itu tidak ada yang mau dihitung lagi. Terpaksa dia minta-minta kepada orang lain supaya dia lanjutkan kehidupannya itu. Maka kalau kita lihat orang-orang yang ada dalam keadaan demikian adalah orang-orang yang sangat dikasihi. Dan selanjutnya juga dari sisi lain ada orang menghitung, dia terus menghitung, tambah banyak. Maka dengan demikian biasanya kalau kita lihat, orang-orang yang berkedudukan tinggi, orang-orang yang punya rumah banyak, orang-orang itu sampai dimanapun itu dia disambut dan sebagainya itu, ataupun dengan kata lain sangat dihormati, adalah orang yang di dalam hitungannya itu banyak sekali dia punya harta benda, ataupun kita katakan dia punya uang. Dan di dalam kehidupan begitu, dia bisa menikmati hidup itu. Menurut pandangan kita, orang-orang yang begitu itu tidak menderita. Segala sesuatu yang diinginkan itu 90% itu bisa dipenuhi. Tetapi kalau kita yang tinggal di Indonesia, kita tahu banyak sekali orang-orang kita di Indonesia ini, pejabat-pejabat tinggi dan lain-lainnya itu mereka punya kedudukan, punya nama yang baik, kita katakan dihormati. Dan sekali lainnya itu, kalau kita coba perhatikan, mereka menghitung-hitungnya itu dengan hitung yang curang. Hitung untuk tambah semua harta benda mereka, tambah semua apa yang mereka inginkan juga dengan kedudukan mereka itu adalah bagaimana melakukan kehitungan yang tidak benar. Hitung yang merugikan sepihak, hitung yang merugikan orang lain. Maka dengan demikian dalam kehidupan mereka bisa dapat semua itu bersenang-senang. Belakangan ini kita tahu juga di dalam Indonesia itu
terjadi banyak pergolakan. Kalau kita lihat di dalamnya itu adalah korupsi yang sudah begitu besar, membuat rakyat tambah menderita. Maka dengan demikian orang-orang yang hidup untuk kepentingan diri sendiri tidak menghitungkan orang lain. Orang lain itu hidup atau mati tidak peduli. Orang lain itu seharusnya mendapatkan hak mereka untuk sesuatu itu mereka tidak berikan, tidak peduli. Yang penting saya mempunyai apa semuanya itu. Maka dengan demikian kita dapat lihat dalam perhitungan ini akan mengalami satu kepincangan, satu penderitaan yang yang dialami oleh rakyat-rakyat, oleh banyak sekali orang-orang yang seharusnya itu tidak perlu dialami. Belakangan ini saya berita satu berita. Dalam berita itu mengatakan Indonesia yang sudah merdeka itu 80 tahun kurang, dengan kemakmuran Indonesia yang begitu luar biasa, dari pertambangan minyak, sawit dan lain-lainnya itu, seharusnya bangsa Indonesia sekarang ini menikmati itu semua itu, hidup bersenang-senang di dunia. Di mata dunia itu bangsa Indonesia itu dipandang tinggi. Tetapi sekarang kalau kita mau jujur, Indonesia itu di dunia internasional itu adalah satu negara yang kacau di dalamnya. Besok lusa bagaimana kita belum tahu. Semua inilah terjadi karena menghitung sesuatu itu adalah untuk kepentingan, dan setelah itu yang lain yang kita mau tahu. Next kita baca lagi. Maka dengan demikian apapun yang dihitung itu tidak bisa selama-lamanya. Hari sukacita berakhir dengan duka cita, hari-hari penuh dosa. Itu kita lihat di Mazmur 90 yaitu ayat 8. Semuanya itu harus berakhir. Tapi banyak orang tidak melihat ini. Bukan saja berakhir dengan penuh dosa. Maka banyak sekali orang-orang yang nampaknya kedudukan tinggi apapun ada itu, dia itu ada hidup di dalam dosa. Dosa itu juga mencemarkan, merembes ke dalam keluarga-keluarganya itu. Kita bisa bayangkan kalau seorang yang sudah hidup di dalam dosa, dia pasti tidak ada di dalam Tuhan. Seorang hidup di dalam dosa, pasti banyak orang sekali caci maki dia, mengutuk dia, tidak senang dengan dia. Kadang-kadang kita pikir lebih cepat mati dia lebih baik. Kenapa? Karena semua yang dia dapatkannya itu adalah dia dapatkan di dosa. Kita mengetahui semua apapun yang ada dalam dosa itu tidak ada yang baik. Semua apapun yang ada dalam dosa itu adalah menghancurkan diri sendiri, menghancurkan orang lain. Dan semua yang berbuat dosa itu tidak pernah ada di dalam Tuhan. Dengan demikian kita dapat lihat menghitung waktu-waktu itu tidak menghitung setelah itu tidak ada berakhirnya. Pertama dia berada di dalam dosa-dosa, yang kedua itu ada berakhir. Kita semua kalau kita lihat, apalagi kalau pergi ke kuburan orang Tionghoa, itu kuburan itu ada besar kecil, ada besar sekali, menandakan itu dulunya itu dia berpengaruh, berkedudukan, banyak uang. Tetapi kalau kita sudah pergi ke sana, ya, kita akan melihat di sekelilingnya itu semak-semak. Kuburannya itu tidak terawat lagi. Apa yang sudah pun dia lakukan dulu itu begitu hebat dan lain-lainnya itu sudah berakhir. Tidak bisa lagi untuk diperpanjang. Tetapi anak-anak cucunya terimbas, merembes kepada anak-anak cucunya itu apa yang sudah mereka perbuat itu, ya, namanya istilah dosa itu tidak hanya dosa itu saja, dosa itu bisa beranak cucu yang mendatangkan penderitaan kepada keturunan-keturunan yang akan datang itu. Seharusnya mereka tidak usah menanggung penderitaan itu. Maka dengan demikian kalau kita lihat lagi Mazmur 90 ayat 10, engkau menaruh kesalahan kami di hadapan
dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Inilah, kalau dosa-dosa itu adalah antara manusia dengan manusia, itu persoalan lain. Tetapi kita yang berbuat dosa ini adalah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sudah berdosa dengan Tuhan. Dengan demikian artinya kita tidak bisa hidup dengan Tuhan dan kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Itu kita dapat melihat ada seorang yang begitu pandai menghitung, pintar sekali. Boleh katakan ini anak orang ini enggak orang-orang biasa. Itu adalah orang kaya. Maka waktu dia itu sudah kaya, dia hitung-hitung semua harta benda dia itu. Langsung dia hitung lagi. Sampai sekarang saya enggak kekurangan apa-apa. Hidup dalam kemewahan. Tidak usah khawatir, tapi tiba-tiba dia pikir besok bagaimana, lusa bagaimana, 1 tahun lagi bagaimana, 10 tahun lagi bagaimana. Nanti kalau saya sudah tua itu, saya tidak seperti sekarang lagi bagaimana. Dia hitung-hitung. Ini orang pandai sekali hitung apa yang sudah dia dapatkan untuk dia nikmati. Dia hitung lagi untuk kemudian hari. Bagaimana di hidup kemudian hari itu dia itu tidak kekurangan apa-apa dan menikmatinya. Tetapi Tuhan berkata pada dia, pada hari ini juga saya mau ambil jiwamu. Semua yang ada yang engkau sudah hitung, yang sudah dapat engkau peroleh, yang kau rencanakan kemudian, yang sudah kau sediakan untuk masa-masa depan itu, engkau mau berikan kepada siapa? Inilah kita lihat kehidupan manusia, yaitu kalau kita di dunia ini seperti yang tertulis ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya berbulu dan kami melayangkannya. Benar, tidak ada yang tidak banggakan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 12 itu, walaupun tidak sebutkan, menurut saya orang tua, orang kaya ini, dia hitung-hitung waktu-waktunya yang akan datang. Ada satu hitungan yang dia tidak bisa dia hitung, yaitu waktu dia tua. Walaupun dia kita nggak catatkan. Nanti waktu saya tua saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lebih celaka lagi, mungkin saya sakit, mungkin sudah sulit bergerak dan lain-lain. Kalau pada waktu itu apapun saya sudah tidak ada apa-apa lagi, yang muda-muda itu sudah nggak ada lagi, bagaimana saya bisa hidup? Ini kenyataan. Kalau kita lihat keadaan orang tua sekarang ini, mungkin di Singapura kita ketemukan banyak juga, di Indonesia ketemu banyak juga. Mereka sudah tua itu tidak bisa berbuat apa, sakit, memerlukan banyak uang, sudah itu memerlukan perawat untuk merawat dan lain-lainnya itu. Apakah ini membuat mereka senang? Tidak. Karena mereka menderita. Sakit itu membuat menderita. Karena mereka menderita. Kenapa menderita? Dari pagi sampai sore itu anak-anak pergi kerja, tinggal dia sendirian aja. Malam-malam pun anak-anak pulang dari kerja sudah capek. Paling-paling tanya sudah makan atau enggak. Kepada yang menjaga dia sudah itu pergi ke tidur. Bayangkan kehidupan yang ini, kehidupan yang benar-benar diakhiri dengan satu penderitaan yang luar biasa. Walaupun mereka pandai sekali hitung, sampai hari tua mereka sudah hitung, menyediakan bermiliar-miliar, tapi nyatanya itu tidak bisa berakhir dengan apa yang kita harapkan dalam hitung-hitungan kita. Next. Maka dengan demikian, supaya kita dapat dalam perhitungan kita itu menjadi hitungan yang mempunyai nilai, mempunyai hitung yang kekal, yaitu yang dikatakan oleh pemazmur daripada Musa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian, coba saya bertanya, pernah kita berhitung di dalam Tuhan?
Ya, pernah kita berhitung dengan Tuhan. Hanya berhitung di dalam Tuhan itu yang kekal. Berhitung di dalam Tuhan itu yang benar. Berhitung di dalam Tuhan itu yang dapat diterima oleh Tuhan. Maka Musa, dia dapat melihat itu semua. Dia sudah menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Dia bagaimana pernah menjadi itu pangeran daripada raja, putri Raja Firaun dan lain-lainnya, itu nggak ada arti. Pada usia tuanya dia dalam hatinya itu merasakan itu sudah ada arti. Itu akan berlalu dan banyak sudah berlalu. Bagaimana untuk hari esok? Bagaimana untuk hari depan? Bagaimana untuk yang dekat? Maka dengan demikian dia melihat dengan semuanya, dia merasakan hanya kalau bisa hitung-hitung di dalam Tuhan. Kita perlu hitung-hitung di dalam Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak hitung di dalam Tuhan, segalanya itu akan menjadi sia-sia dan kita harus bertanggung jawab kepada apa yang sudah kita buat di dalam hidup kita. Next please. Maka kita butuh hitung di dalam Tuhan, yaitu ajarannya kami hitung hari kami sedemikian hingga kami berhati yang biasa. Menghitung di hadapan Tuhan bisa enggak? Enggak bisa. Manusia tidak mungkin berhitung di dalam Tuhan, karena manusia sudah berada di dalam dosa. Maka Tuhan yang perjanjian lama dan juga di dalam kejadian sudah mengatakan pada kita, manusia yang sudah tidak ada Tuhan, hidupnya itu adalah penderita. Hidupnya itu tidak ada lagi sebagai Adam Hawa yang ada di dalam Taman Eden. Dosa itu membuat manusia itu tidak bisa berhitung di dalam Tuhan, kecuali engkau tidak berdosa. Tapi siapa di dunia ini yang tidak pernah berdosa? Siapapun kita ini semuanya berdosa. Maka di dalam dosa itu tidak mungkin hitung di dalam Tuhan. Hanya kita berada di dalam Tuhan baru kita bisa hitung di dalam Tuhan. Maka dengan demikian pertama sekali kita mau berhitung di dalam Tuhan, kita harus bertobat. Harus bertobat siapapun kita, termasuk kami sebagai pendeta dan lain-lainnya. Kita harus bertobat kepada Tuhan supaya kita bisa hitung hari-hari kita di dalam Tuhan. Kalau kita tidak bertobat, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pertobatan itu penting. Tapi dapatkah kita bertobat? Tidak bisa. Bagaimana kita bisa bertobat daripada dosa-dosa kita? Dengan apa kita bertobat? Dengan demikian kita khusus Tuhan, kita dapat bertobat karena Tuhan Yesus yang datang sudah mengasihi kita, datang untuk menebus dosa kita supaya bertobat itu dapat menjadi orang yang baru. Ini penting sekali. Yesus Kristus datang ke tengah-tengah kita, menerima pertobatan kita dengan pengorbanan yang di kayu salib, supaya apa yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus yang ada di sana itu membuat kita itu dilahirkan kembali. Makanya Nikodemus waktu cari Yesus Kristus, bagaimana sih? Saya ini tahu, semua pintar, semua dia tahu gitu. Tapi dia datang kepada Yesus karena tahu ada satu yang dia tidak bisa lakukan. Bagaimana bisa hitung di dalam Yesus Kristus? Bagaimana hitung di dalam Tuhan? Maka Yesus Kristus tidak banyak dikata. Yesus Kristus dia bilang, durulah kau, yang tiap hari kau datang sini, biar saya ajari engkau. Ya bagaimana di saat berada dalam Tuhan, hitung-hitung dalam Tuhan. Yesus tidak katakan seperti itu, nggak perlu. Ya, seperti sekarang juga di dunia ini mau cari Tuhan, mau sekolah sampai PhD, doktor apa-apa supaya bisa cari Tuhan, nggak mungkin. Dengan bernilai berjuta-juta apapun yang akan kau datang ke Tuhan, berkata ke Tuhan, ini loh gitu banyak loh harta saya, tolonglah bertemu dengan Tuhan. Nggak mungkin. Kau menjadi presiden pun, kau menjadi orang yang berpangkat tinggi pun, dengan pangkatmu, dengan kepresidenmu bertemu Tuhan, nggak mungkin.
Yang mungkin bertemu dengan Tuhan hanya satu aja, yaitu bertobat di dalam Yesus Kristus, di dalam kasih Yesus Kristus. Dia tahu kita tidak mungkin bertobat lagi. Dia datang. Bagaimana dia disalibkan untuk hapuskan semua dosa-dosa kita di dalam darah Yesus Kristus, dan supaya kita bisa tobat. Maka kita jangan cari pertobatan di luar Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus itu hanya ada satu untuk kita bisa bertobat. Bukan saja bertobat yang luar biasanya itu, seperti dia katakan kepada Nikodemus, menjadilah manusia baru, dilahirkan kembali. Maka kita anak-anak Tuhan yang sudah dibersihkan, sudah bertobat dari Yesus Kristus, bukan bertobat di tambal sulam. Oh, sini luka pakai obat tambal, di sini luka enggak, menjadi manusia baru. Itulah bertobat itu penting. Yang itu sudah bertobat, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sudah kita bertobat, kita harus Yesus Kristus dalam Yesus bertumbuh. Ditanam bibitnya, dia bertumbuh. Maka kita yang menjadi anak-anak Tuhan, sampai dimanapun kita, ingat, kita tidak boleh tinggalkan Tuhan. Kita tidak boleh berpaling dari Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan dan kita paling bertuhan, kita tidak lagi bertumbuh. Contohnya, kalau kita semua ini suka tanaman, suka ada kebun, maka waktu kita tanam tanaman itu perlu ada siram air. Tanaman itu perlu ada pupuk. Tanaman itu harus menjadi besar, bukan jadi besar, dan besarnya luar biasa. Saya di rumah ada tanam, yaitu tanaman namanya itu janda bolong, yang kita tahu semua. Ya, dia punya apa? Daunnya kan ada lubang-lubangnya kan? Nah, itu kan mahal dulu kan? Sudah saya tanam, saya kasih pupuk, saya siram terus, dan saya tidak sangka luar biasa. Daunnya lebih besar dari telapak tangan saya. Luar biasa sekali. Kita juga di dalam Tuhan, kita sudah tobat, kita selalu itu harus bertumbuh, berbuah dengan Tuhan, bertumbuh. Ya, kita hanya bisa dapat pupuk dari rohani dari Yesus Kristus kalau kita datang kepada Yesus Kristus. Kita bisa bertumbuh dan berbuah, bertumbuh besar dan berbuah kalau kita tidak kekurangan air rohani, air hidup. Sekarang dunia ini banyak sekali anak Tuhan yang kekurangan air hidup, haus. Anak sekarang itu banyak menjadi bonsai. Ya, bonsai cantik apa enggak? Mahal, tapi bonsai tidak ada arti. Bonsai itu ditanam di satu pot, itu hanya itu dipandang cantik-cantik, tapi enggak ada arti apa-apa. Kita harus menjadi Tuhan, bukan anak bonsai yang tumbuh lebat dan berbuah banyak sekali. Di mana di dunia ini bisa ada nama bonsai berbuah lebat begitu tinggi? Nggak ada, karena dia itu sudah mati di dalam, sudah dia batasi di dalam apa itu potnya itu. Maka kita harus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dan berbuah ini adalah buah yang kekal. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus adalah membawa hasil buah kita, hasil pelayanan kita, hasil dalam kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita itu, bagaimana untuk berbuah. Maka ada satu lagu yang berbahasa Tiongkok mengatakan, bagaimana mungkin saya itu bisa dengan tangan kosong untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan nggak mau kau punya harta sekian banyak. Tuhan nggak mau kau punya pangkat-pangkat. Bertemu dengan Tuhan dia kosong adalah bertemu dengan Tuhan dengan berbuah. Kenapa saya katakan begitu? Karena Yesus katakan dengan tegas, carang-carang yang tidak berbuah digunting, dibuang, dibakar. Di dalam Yesus Kristus itu yang carang-carang nggak berbuah, walaupun dengan beban yang itu nggak ada arti. Ya, pohon ara yang tepi jalan, Tuhan Yesus mencari tidak ada buah.
Sebenarnya waktu itu adalah hasil buah. Biar Tuhan Yesus dan dengan murid-muridnya itu bisa mengambil dari buahnya itu untuk tidak lapar lagi. Tapi dia lebat, wah lebat sekali. Buahnya nggak ada. Yesus bilang nggak usah lagi lah, kau hidup di dunia ini. Maka dengan demikian di sini kita di dalam buah, di dalam Tuhan itu harus berbuah. Yang terakhir, ini mungkin kita selalu tidak sadar. Sekarang kita hidup di dalam waktu. Nanti dengan sekarang sama lagi. Tadi saya berkhotbah masih fit. Nanti siap khotbah saya sudah capek. Pendeta Fajar yang tadi dengan sekarang ini nggak sama lagi. Saya ada di dalam waktu. Pendeta Fajar besok dengan hari ini nggak sama lagi. Tambah tua satu hari. Maka saya selalu kok segitu ya. Sekarang sudah tua ini jalan pun seperti mau akar orang pegang-pegang. Ingat waktu muda itu main basket, main badminton, lompat sana, lompat sini. Karena waktu, sekarang sudah tua. Karena waktu, dulunya nggak pernah sakit. Hujan deras apapun yang main hujan. Apalagi kalau hidup di Jakarta. Sampai banjir itu senang anak-anak berenang di jalan itu. Tapi sudah tua. Nggak bisa berapa. Itu waktu. Tapi dalam waktu yang bisa berlalu ini, kita harus mengerjakan satu yang nantinya tidak ada waktu lagi, yaitu di surga. Di surga tidak ada waktu lagi. Di surga ini jam berapa sekarang, besok jam berapa, tidak ada. Itu kekal. Kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan demikian, hidup dalam Tuhan tanpa waktu itu perlu bagi kita. Artinya kita di dalam Tuhan itu nanti selama-lamanya di dalam kehidupan kita yang sudah mempersembahkan buah kita hidup di dalam Tuhan dengan sukacita, puji-pujian dan lainnya. Tapi ada satu sisi lagi, yaitu juga tidak ada waktu, yaitu neraka. Di situ juga tidak bisa kita bertobat lagi. Di situ kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan saya bertobat, saya nggak mau. Supaya yang terjadi yaitu di Lukas pasal 15 kan, orang kaya itu dia minta kepada Abraham, tolonglah supaya saya punya saudara-saudara saya sekarang bertobat. Tapi kalau sudah di dalam kekekalan tidak ada bertobat lagi. Bayangkan kalau kita berada di dalam neraka yang penuh penderitaan tanpa waktu lagi, itu mengerikan sekali. Oleh sebab itu ibu saudara sekalian, mudahlah kita mencoba bagaimana menghitung-hitung waktu di dalam Tuhan supaya hidup kita dipimpin Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus sibuk dengan berbagai persoalan di dunia ini. Sampai kami tidak pernah lagi untuk memikirkan bagi kami harus berada di dalam untuk menghitung semua. Karena kami hidup di dunia ini Tuhan, jika tidak memberikan kekekalan di dunia. Bahkan yang lebih celaka lagi karena kami di dunia ini hidup dalam dosa, tambah hidup tambah menderita. Bahkan banyak sekali waktu kami usia tua itu begitu sulit, begitu menderita dan tidak tahu berbuat apa. Pada saat-saat kami masih punya waktu di dunia itu menghitung-hitung hari kami di hadapan yang Dikau pimpin kami menghitungnya untuk di dalam kekekalan kami bisa untuk menikmati bersama dengan Dikau dengan semua anak-anak-Mu yang berbuah, memulia dan bersyukur di hadapan-Mu. Tolong Tuhan kami, demi anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.